Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bunda sekalian. Untuk materi SKI kita hari ini, kita akan membahas mengenai kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam masa Daulah Abbasiyah. Untuk yang pertama, kita akan bahas mengenai pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, pengembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah mulai berkembang pesat, yaitu terutama pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Beliau merupakan khalifah kedua pemerintahan Abbasiyah. Beliau juga merupakan seorang khalifah yang cinta ilmu pengetahuan, sehingga harta dan kekuasaannya digunakan untuk pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, pada periode inilah ilmu pengetahuan mulai berkembang pesat. Begitu juga dengan adanya kerjasama yang apik antara ilmuwan dan pemerintah, sehingga melahirkan para ilmuwan muslim dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, seperti kedokteran, filsafat, kimia, botani, astronomi, matematika, dan lain-lain. Ada 4 faktor yang menyebabkan ilmu pengetahuan berkembang pesat pada masa ini. Yang pertama, ada terjadinya asimilasi ataupun penggabungan dua atau lebih budaya, bahasa, pengetahuan antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya, sehingga terciptalah budaya, bahasa, dan pengetahuan yang baru. Faktor yang kedua, adanya gerakan penerjemahan berbagai ilmu pengetahuan dari bahasa asalnya ke bahasa Arab, sehingga mempermudah para ilmuwan untuk mengkajinya lebih dalam dengan menggunakan bahasa Arab. Faktor yang ketiga, adanya pendirian pusat studi dan kajian yang diberi nama Baitul Hikmah. Nah, pada pusat studi inilah yang menghasilkan banyak sarjana-sarjana muslim terkenal di dunia. Faktor yang terakhir yaitu pembentukan majelis munazarah, di mana majelis ini berfungsi sebagai tempat untuk menyelesaikan ataupun mendiskusikan berbagai persoalan hukum agama yang tidak dapat dipecahkan. Oke, selanjutnya penertiban administrasi pemerintahan. Selain pengembangan dalam bidang ilmu pengetahuan, pemerintahan Abbasiyah juga melakukan pengembangan dalam bidang administrasi pemerintahan. Di antara usaha Abbasiyah melakukan pengembangan dalam bidang administrasi, yang pertama, dengan mengangkat wazir ataupun perdana menteri yang bertugas untuk membantu khalifah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Yang kedua, adanya pengangkatan Roisul Kitabah ataupun sekretaris negara, baik dalam bidang perpajakan, surat menyurat, militer, hukum, ataupun keamanan sipil. Nah, yang ketiga, dengan adanya pengangkatan kepala daerah yang berfungsi untuk mempermudah koordinasi antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Nah, usaha yang terakhir yaitu adanya pembentukan Mahkamah Agung yang menangani beberapa bidang hukum. Yang selanjutnya pengembangan dalam bidang politik. Nah, pada bidang politik ini, Daulah Abbasiyah melakukan kerjasama politik dengan Raja Frank di sebagian wilayah Andalusia. Kerjasama ini dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya pengaruh Daulah Umayyah. Yang kedua, menjalin hubungan dengan Afrika Barat. Nah, tujuannya untuk menambah kekuatan dan kekuasaan Abbasiyah di Baghdad, Irak. Oke, selanjutnya pengembangan pada bidang militer. Nah, pada bidang militer, Daulah Abbasiyah pernah mencapai profesionalisme di periode pertama dan kedua masa pemerintahannya, tanpa adanya intervensi ataupun pengaruh dari bangsa lain. Namun, pada periode ketiga dan periode keempat, bidang militer Abbasiyah mulai dipengaruhi dan dikuasai oleh bangsa luar seperti Turki, sehingga roda pemerintahan tidak lagi dipegang penuh oleh khalifah yang sah. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Jangan lupa
subscribe, dan like-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.